Anugerah Tuhan di balik deritamu. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yusuf mengalami penderitaan yang hebat. Ia dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan dijadikan budak dari satu pedagang Midian, kemudian ke rumah Potifar. Namanya budak zaman dahulu itu sangat menderita. Dan kalau budak zaman dahulu dipukul oleh tuannya sampai hampir mati pun tidak ada tuntutan. Semua tergantung tuannya. Dan penderitaan itu diizinkan Tuhan supaya apa? Yang pertama, supaya Yusuf bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Kejadian 39 ayat 1-6. Dalam kesendiriannya di rumah Potifar, tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa yang bisa membela dia. Terpaksa Yusuf harus menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mulai berdoa, dan ternyata dia mencapai hadirat Tuhan dan mencapai anugerah Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan menyertai dia. Kemanapun dia pergi, apapun yang dilakukannya selalu berhasil. Karena Tuhan menyertai dia. Kan sering kita coba aja lihat kalau orang lagi kepepet atau orang lagi terdesak, lagi dikejar anjing. Ada tembok di depannya. Pasti dia bisa lompat mengatasi tembok itu. Karena ketakutan digigit anjing. Orang-orang dunia sering bilang, saat kepepet tenaga dalam keluar. Saat kita kesusahan, kita berdoa, disitulah jalan keluarnya. Dalam 1 Tawari 4 ayat 9-10, seorang yang bernama Yabes sadar bahwa hidupnya berada dalam kesakitan. Namanya aja sudah Yabes. Mamanya memberi nama itu karena mamanya melahirkan dengan kesakitan. Sadar akan hal itu, dia mulai berdoa kepada Tuhan. Doanya, kiranya Engkau menghindarkan aku dari kesakitan dan memperluas daerahku. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Lihat, karena doanya dikabulkan, hidup Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melingkupi aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang kedua, supaya kesombongan Yusuf hilang. Kejadian 37 ayat 1 dan 4. Yusuf itu diberikan oleh Yakub jubah yang maha indah, lebih daripada saudara-saudaranya. Dan Kejadian 37 ayat 23-35 diceritakan, Yusuf memakai jubah itu
yang maha indah tadi untuk menggembalakan kambing domba. Untuk apa coba dia pakai jubah maha indah untuk menggembalakan kambing domba kalau bukan untuk kesombongan? Dan itu akan membuat dia semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Tapi lihat, ketika dia berada dalam perbudakan, berada dalam penderitaan yang luar biasa, kesombongannya mulai hilang. Dalam Kejadian 39 ayat 5-6 dikatakan, dia adalah penguasa setelah Potifar di tempat Potifar berada. Jadi semuanya bisa dia perbuat karena semua harta Potifar ada pada dia. Tapi lihat Kejadian 39 ayat 11-20. Dia tidak pakai jubah maha indah. Dia tidak pakai barang-barang mewah. Dia sadar posisi dia adalah budak. Dia nggak pakai sesuatu yang membuat orang jadi benci sama dia, yaitu kesombongan. Tidak. Ketika dia ada di rumah Potifar, dia hanya pakai baju biasa, bukan jubah maha indah. Dan lihat keajaiban Tuhan. Tuhan akan memberkatin orang-orang yang rendah hati, tapi membenci orang yang sombong. Coba perhatikan di luaran sana. Ada orang yang ibadah membeli tas sampai 600 juta rupiah. Ya nggak apa-apa sih dia punya uang. Tapi apa gunanya tas itu kalau bukan untuk mengatakan bahwa dialah orang yang paling hebat, lebih dari yang lain-lainnya. Kesombongan itu membuat Tuhan benci kepada orang Farisi. Dalam Lukas 18 ayat 10-14. Orang Farisi berdoa begini, Tuhan, aku bersyukur aku tidak merampok, aku tidak menipu seperti orang ini. Tapi orang yang berdosa berdoa, Tuhan ampunilah saya. Yesus sendiri berkata, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang miskin itu berdoa kepada Tuhan. Orang yang berdosa itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa dia. Tapi orang Farisi tidak. Dalam Daniel 4 ayat 29-34, seorang raja yang bernama Nebukadnezar, karena kesombongannya tiba-tiba hilang akalnya. Perhatikan saudara, tiba-tiba hilang akalnya karena kesombongannya. Dia berkata, semua kerajaan ini, rakyat ini, dan semua yang ada padaku, itu karena aku yang berbuat. Kesuksesan ini karena aku semua. Tiba-tiba dia gila. Tingkahnya seperti binatang. Makan rumput lagi saudaraku. Tapi ketika dia mulai menengadahkan pandangannya kepada Allah yang hidup, akal budinya kembali. Dan setelah akal budinya kembali, kemuliaannya yang dulu kembali padanya, bahkan lebih besar lagi. Karena sekarang dia nggak sombong lagi. Sekarang dia mengakui bahwa semua yang dia punya, semua yang dia miliki berasal daripada Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 9-14. Sungai Jordanlah tempat pemulihan daripada Panglima Naaman, bukan sungai daripada Abana dan Parpar. Walaupun Abana dan Parpar adalah sungai paling baik di masanya pada waktu itu. Kesombongan harus dibuang daripada kita. Biarlah hanya nama Tuhan dimuliakan. Kesombongan itu akan membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, mari buang kesombongan.
Biarlah kita berkata, semua yang bisa kuperoleh, semua yang bisa kumiliki, semua yang bisa kulakukan, karena anugerah daripada Tuhan. Sangat besar anugerah yang beri aku selamat. Ku tak hilang, Tuhan datang. Sekarang melihat. Yang ketiga, supaya Yusuf tahu berterima kasih. Dalam Kejadian 45 ayat 3-8, Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya, "Karena kamulah sehingga aku bisa menjadi penguasa di Mesir." Dan menunjukkan rasa terima kasihnya kepada saudara-saudaranya. Dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20-21, "Aku akan menanggung semua keperluan kalian." Akhirnya apa yang diperolehnya? Ketika mau mati dia berpesan. Dalam Kejadian 50 ayat 25-26. Keluaran 13 ayat 19 dan Yosua 24 ayat 32. Dia berpesan, "Kalian pasti keluar dari Mesir ini. Dan kalau kalian keluar dari Mesir, nantinya bawakanlah tulang-tulang saya." Dan kemudian pada waktu orang Israel keluar dari perbudakan Mesir di zaman Musa, Musa membawa tulang-tulang daripada Yusuf. Dan kemudian dalam Yosua 24 ayat 32, tulang-tulang itu mereka kumpulkan di kuburan Yakub di Sikem. Perhatikan orang yang tahu berterima kasih. Sampai tulang-tulangnya pun diperhatikan orang. Bahkan ketika dia berterima kasih kepada saudara-saudaranya itu, dia bisa bertemu lagi dengan orang tuanya yang bernama Yakub. Dalam Kejadian 46 ayat 29, Yusuf memeluk ayahnya dan lama menangis di bahu ayahnya. Betapa rindunya dia dengan ayahnya. Lebih dari 12 tahun tidak ketemu. Juru minuman raja berterima kasih kepada Yusuf dengan menceritakan tentang Yusuf kepada Firaun. Pada waktu itu Firaun bermimpi, dan dalam mimpinya dia nggak tahu artinya, sehingga dia gelisah. Jadi pas waktunya juru minuman ini berterima kasih kepada Yusuf. Pada waktu dia melihat tuannya sedih, dia mulai ceritakan tentang Yusuf. Dan Firaun pun percaya dan mengeluarkan Yusuf dari situ. Dari penjara dikeluarkan Yusuf dan dibawa ke istana Firaun. Dan Firaun meminta supaya Yusuf menolong dia mengartikan mimpinya.
Kejadian 41 ayat 8 sampai 16. Yusuf berkata, bukan aku yang bisa mengartikan, tapi Tuhan yang bisa mengartikannya. Dan kemudian Firaun menceritakan mimpinya, Yusuf memberitakan artinya. Dan tepat seperti yang dikatakan Yusuf terjadi. Dan untuk berterima kasih kepada Yusuf, dalam Kejadian 41 ayat 41 sampai 43, Yusuf dilantiknya jadi penguasa Mesir. Yang saudara tahu, karena rasa terima kasih dari Firaun ini, akhirnya Kejadian 41 ayat 53 sampai 57, Mesir jadi pusat bahan makanan, di mana pada waktu itu seluruh bumi mengalami kelaparan. Jadi hanya Mesir yang ada makanan. Luar biasa kalau orang tahu berterima kasih. Makanya orang dunia aja bilang kacang lupa kulitnya. Orang tidak senang dengan orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi ketika engkau mau berterima kasih, tahu berterima kasih, maka berkatnya lebih luar biasa engkau alami. Tuhan berkatimu. Jadi penderitaan yang diizinkan Tuhan atasmu, itu ada anugerahnya di balik penderitaanmu itu. Yang pertama, supaya engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, supaya engkau menghilangkan kesombonganmu. Dan yang ketiga, supaya engkau tahu berterima kasih. Dan Tuhan pasti akan mempermuliakanmu. Yesus ngoluri tondiku, odo haporu sakit, gok diho nama diriku, rodinasa